Assalamualaikum Puy Traveler, balik lagi di channel Puy Travel. Kali ini kita ada di Kota Malang, akan pulang ke Kota Jakarta dengan menggunakan PO M-Trans. Sekarang kita ada di kantornya, kantor pusatnya dekat Terminal Arjosari. Di sini kita akan check in dan minta stiker karena ada bagasi. Tiketmu, ya. Dua tiket? Ya. Atas sama Kak Muhammad Fatih sama Mas Adiswan. Ya. Ada dimasukkan ke bagasi? Ada. Berapa? Dua dus. Silakan ditunggu dulu ya. Ya. Dan ini stiker untuk bagasinya ya, buat tas atau koper atau kardus supaya nggak ketukar. Sekarang kita langsung ke armadanya aja. Kita ngambil kursi yang sleeper, paling depan ada dua seat, jadi kita ambil satu, saya dan ponakan. Yang harga dari kursi sleeper ini 610.000, selisih sekitar 200.000 dengan kursi yang biasa. Sekarang kita berangkat dari kantornya M-Trans, itu jam 6:30. Pertama kita akan menuju ke Terminal Arjosari untuk mengangkut penumpang. Baru setelah itu dari Terminal Arjosari langsung gas ke Surabaya. Armada M-Trans yang kita coba kali ini yaitu tipe Sunrise Paradise. Jadi konfigurasi seatnya 2 sleeper di depan, jadi kita di atasnya supir, di belakang itu konfigurasinya 2 tipe yang biasa ya, eksekutif itu, tapi juga ada leg rest yang bagus juga. Dan sekarang kita sampai di Terminal Arjosari. Oh ya, ini tipe bisnya ini high deck ya, semacam ultra high deck. Nah, ini dia yang kita dapat di armada M-Trans kali ini. Ada guling, ada selimut, dan juga ada bantal. Jadi memang sangat dimanjakan penumpang dengan fasilitas M-Trans ini. Selain itu, selain guling dan bantal selimut itu, kita juga dapat sleeper ya, sendal hotel gitu bisa bilang. Dan ini dia snacknya, ada pop mie, croissant, terus apa lagi nih, kayak Mr. Potato ya, chips gitu. Dapat outside, terus juga ada wafer poker, ini juga enak nih wafernya. Lalu ada soy joy. Nah, ini beda nih, kalau yang bukan sleeper, bukan soy joy, yang lebih murahnya apa ya namanya, ada beda. Dan ini juga ada sendok ya, dental kit, jadi isinya itu sikat gigi dan odol. Lalu ada tisu, ada label M-Trans nya, banyak ya. Nah, ini udah kosong, sama tote bag-nya dari M-Trans. Lanjut kita perjalanan menuju ke Surabaya. Ini karena di sleeper ini kita ambil ya dua-duanya, jadi tas yang lumayan besar kita bawa itu bisa taruh di tengah-tengah. Oh ya, lupa, itu kita juga dapat air mineral yang 600 ml Cleo. Bukan air mineral, kalau Cleo itu demineral, air biasa. Seperti biasa ya, ini macet di bawah flyover Arjosari dekat garasinya Adi Putro, bengkelnya Adi Putro. Oh, ini kita dapat King's Chicken dari Burger King. Bedanya yang sleeper dengan yang nggak sleeper ada di Burger King ini, King's Chickennya. Langsung kita masuk tol. Ini kita lewat tol yang depannya Bentul ini, Singosari ya. Ya itulah, kita masuk. Pemandangannya itu ya, kalau pagi di Kota Malang semua gunung kelihatan. Gunung Arjuna Welirang yang dari arah
Karang Ploso itu kelihatan, lalu berhadap-hadapan langsung dengan Gunung Semeru dan bukit-bukit yang menutupi Gunung Bromo. Lalu juga ada kelihatan juga tuh Gunung Butak dan Gunung Panderman. Lalu juga nanti ada Gunung Penanggungan. Ini view-nya keren banget sih kalau kita dari Malang ini pagi dibanding sore ya. Karena kayak apalagi nih cuacanya ini cerah, nggak hujan. Jadi alhamdulillah ya, karena cuaca cerah kita bisa menikmati pemandangan yang sangat indah dari kota Malang atau Kabupaten Malang. Pemandangan yang keren, kayak di lukisan. Sekarang kita udah sampai di Terminal Bungurasi Surabaya. Jam 8 kurang kita udah sampai di Terminal Bungurasi. Kita nunggu penumpang dan nanti akan berangkat. Mungkin agak ada sekitar 15 menitan di dalam terminal sebelum kembali berangkat menuju tol Trans Jawa. Karena biasanya ada hambatan ya, hambatannya ya. Nunggu yang depan itu jalan baru kita bisa jalan. Meskipun kita ada penumpangnya. Penumpang udah naik tapi tetap harus nunggu yang depan itu jalan dulu. Sekarang kita udah berangkat keluar dari Terminal Bungurasi. Ini pukul 8 lewat sedikit ya, 8 lewat 5. Kita udah sampai, udah keluar dari Terminal Bungurasi langsung menuju tol Trans Jawa. Fasilitas apa aja yang akan diberikan oleh M-Trans? Stay tune. Bisa dilihat ya, sangat lega, sangat mengakomodir kaki kita yang ingin selonjoran, kita mau rebahan juga bisa. Jadi sangat luas, bisa untuk istirahat. Dan sekarang kita coba ke belakang, kita lihat kursi yang belakang yang bukan sleeper dan juga mini pantry serta toiletnya. Ini ditutup ya, biar nggak bau penumpangnya yang ada di kursi yang dekat toilet ini. Jadi harus ditutup rapat. Dan smoking area dan mini pantry-nya ini jadi satu di depan toiletnya. Ini kopinya ya biasa ya, kita soalnya udah dapet tadi snack segala macem. Ini ada air panas dan air dinginnya. Terus ya dapat pop mie kan kita tadi, jadi bisa nyeduh di sini untuk nyeduh pop mie karena sudah disediakan air panas dari M-Trans. Sekarang kita lihat toiletnya. Toiletnya itu bersih, cuma ada gambar-gambar ini kayak ada di dalam laut. Tapi jadi nggak tahu ya, mungkin tuh gimana ya saklarnya ini nyalain lampunya agak gelap. Atau nggak perlu ya kalau siang, kan ada jendelanya juga, di lumayan ada cahaya masuk. Ini dia, ada wastafelnya, ada ventilasi, terus ada kloset. Jangan lupa kalau bis rata-rata nggak boleh buang air besar, hanya untuk buang air kecil. Lanjut kita review kursi belakangnya. Ini juga nyaman sebenarnya. Jadi ada tipe-tipe orang yang nggak suka sleeper karena lebih suka perjalanan itu
duduk, dan double leg restnya ini sangat mengakomodir ya untuk orang-orang yang lebih suka perjalanan duduk, karena paha dan betis itu tersangga dengan baik sehingga meminimalisir keletihan selama perjalanan. Oke, di kursi belakang ini juga ada colokan di kursi belakang, colokan buat ngecas HP ya, kita nggak boleh ngecas laptop, dan ada reclining dan buat pengaturan kursinya. Oke, sekarang kita balik lagi ke kursi sleeper kita, dan ini ada kendala, ini kita mau ngeluarin mejanya nih nggak bisa, kurang nih kalau di sini nih, udah berat, terus nggak ada semacam talinya nih. Kalau ini kan ada talinya yang untuk avotnya nih kan ada tali bisa kita tarik. Ini juga berat sebenarnya, dan itu mejanya itu nggak bisa berfungsi ya, sangat disayangkan gitu. Kita udah bayar agak mahal ya, 600 ribuan, cuma hal-hal detail kecil ini kurang diperhatikan oleh M-Trans. Dan ini kita masih mencoba nih, gimana caranya, saya juga bingung nih gimana cara ngeluarinnya. Siapa tahu kan ada di sini teman-teman yang butuh mejanya untuk makan atau untuk ngerjakan sesuatu di laptop atau di iPad-nya mungkin. Dan ini juga avotnya tidak berfungsi, tidak nyala, atau saya yang nggak ngerti gunainnya atau gimana, cuma ini nggak bisa nyala, udah di otak-atik tetapnya nggak bisa. Dilipat aja lagi deh biar nggak mengganggu pandangan selama perjalanan. Ini 600 ribu loh, udah bayar 600 ribu, masa kayak begini aja ya, gimana ya. Sangat disayangkan. Itu juga kita untuk ngecas nih, nyoloknya agak ke dalam-dalam gitu, agak kurang deh. Oke, sekarang kita langsung aja keluar untuk servis makan di Caruban. Itu yang tadi ya jadi perhatian untuk PO M-Trans, mudah-mudahan segera ada perbaikan supaya customernya nggak lari ke PO lain. Sekarang kita coba review servis makan di Caruban ini. Ruang makan apa ya namanya? Ya inilah, pokoknya ada di Caruban ini, nggak jauh dari pintu tol, langsung ketemu rumah makannya. Udah ada nih dari PO M-Trans yang tadi Castle ya, yang apa nih tipenya ya, dia kalau nggak salah ke Bogor deh. Kalau salah mohon dikoreksi di kolom komentar. Kita sampai di Caruban itu pukul 9:30 lewat, jadi ya lumayan cepet sih, meskipun nggak ngebut gitu, tapi lumayan cepet. Tempat makannya ini ada di atas, jadi untuk orang tua atau disabilitas agak sulit, jadi mungkin kita bisa minta tolong gitu ke petugasnya agar servis makannya mungkin di bawah, kalau misalnya ada orang tua yang agak sulit untuk naik ke atas. Tinggal scan aja QR code yang tertera di tiket secara online, langsung kita bisa memilih menu masakan yang tersaji secara prasmanan. Ini kita bisa pilih berapapun yang kita mau, kita ambil lauknya, nggak diliatin, nggak disuruh pilih salah satu gitu, karena ini lost gitu. Nasinya, lauknya, minumnya, buahnya, semuanya bebas ambil, asal dihabiskan ya, jangan mubazir, sayang gitu. Karena ya jangan kita agak rakus, lebih baik makan secukupnya, karena perjalanannya juga masih jauh nanti, daripada di jalan kita kebelet BAB, akan merepotkan ya untuk krunya yang bertugas, dan juga akan menghambat perjalanannya akan menjadi lebih lama, dan kasihan mungkin penumpang lain ingin buru-buru nyampe Jakarta karena kita yang BAB jadi agak lama. Dan ambil nasinya secukupnya aja, 1 centong udah cukup, khawatir BAB. Dan ini lauk-lauknya tuh ada bihun, ada ayam,
macam-macam deh. Tuh ada sayurannya juga, ayamnya juga ada di beberapa jenis masakan. Dan ini yang kita ambil, ada ayam bakar itu, terus ada apa tuh namanya tuh yang kelapa gitu, enak lah pokoknya. Langsung kita jalan lagi menuju tol Trans Jawa. Ini pukul 10 lewat 10. Kita sudah memasuki gerbang tol Caruban menuju ke kota berikutnya, mungkin Solo dan Semarang. Kita akan melewati kedua kota itu. Untuk servis makannya sih ya lumayan ya, rasanya juga enak, tapi bukan yang istimewa banget gitu. Karena ada PO lain yang lebih sip sih kalau dari segi rasa. Tapi dari segi kuantitas kita bisa ngambil berkali-kali tuh, ya lumayan lah, keren. PO M Trans itu sangat baik buat customernya. Langsung kita berangkat lagi, sekarang ada di tol Trans Jawa. Ini tol Solo Semarang yang naik turun, kita akan melewatinya. Sekarang kita sudah sampai di rest area 164 untuk isi solar M-Trans-nya, bis M-Trans ini. Sekalian kita sebagai umat muslim ya, untuk yang umat muslim juga ada kesempatan untuk melakukan ibadah sholat bijama, sholat zuhur dan asarnya, sehingga nggak kelewat untuk sholat fardunya. Alhamdulillah diberikan kesempatan dan kemudahan untuk melakukan sholat fardu. Terima kasih M-Trans telah memikirkan hal-hal yang kecil gini, namun juga sangat berarti buat kami umat muslim. Ini dia masjidnya ya, bagus ya, nih pakai rumput sintetis, namanya Masjid Raya Bang Haji. Bang Haji siapa saya nggak tahu nih, tapi masjidnya sih bagus. Terima kasih Bang Haji sudah membangun masjid yang bagus untuk teman-teman yang menggunakan rest area ini dan menggunakan tol Trans Jawa, mengakomodir kami umat muslim dengan fasilitas masjid yang bagus. Ini dia nih penampakan dari kejauhan Masjid Bang Haji. Terima kasih Bang Haji sekali lagi. Langsung kita berangkat dari rest area ya sekitar pukul berapa nih, setengah 4-an ya, untuk menuju langsung ke Jakarta. Sekarang kita sudah sampai di gerbang tol Cikampek Utama. Cara mengemudinya supirnya ini sih nggak ngebut ya, sangat nyaman. Jadi untuk penumpang yang ekspektasinya tuh pengen ngebut gitu, nggak kurang cocok. Jadi untuk yang nyaman, yang santai dan pengen tidur gitu dengan tenang, cocok naik bis Sunrise ini. Jam 5 nih kita udah sampai di gerbang tol Cikampek Utama.
Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan tiba di tujuan akhir kita, yaitu Terminal Pondok Pinang. Yang masih menjadi catatan itu tadi ya, tentu saja catatan yang negatif adalah meja dan avot yang tidak berfungsi dan servis makan yang menurut saya kurang oke. Mudah-mudahan bisa diganti di rumah makan Duta yang ada di rest area, sehingga menghemat waktu tempuh dalam perjalanan. Jadi jangan yang menjadikan perbedaan sleeper dengan yang non sleeper itu hanya King's Chicken dan snacknya aja. Jadi pelayanannya juga harus beda dan harus bisa lebih ditingkatkan lagi. Waktu tempuh perjalanan kita kali ini yaitu 13 jam dari Malang, itu dari kantornya 6:30, nyampe Pondok Pinang itu pukul 7:30 malam. Mudah-mudahan bisa diperbaiki lagi pelayanan dari POM Trans. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk membantu channel ini lebih berkembang. Terima kasih telah menonton. See you next trip.